Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Naufa Muzaki dengan nomor induk mahasiswa 119303020 semester 5 dari jurusan Hukum Tata Negara Siasa, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sunan Gunung Jati, Bandung. Izinkan juga saya memperkenalkan mata kuliah ini yang bernama Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah dengan dosen pengampu pertama yakni Dr. Haji Ais Sofyan MSI dan dosen pengampu kedua yakni Bapak Lutfi Fahrul Rizal SSY MH. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali subpokok bahasan yang terdapat pada pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15 di mata kuliah Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah. Dari diskusi ke-9 dapat disimpulkan bahwa upaya pemekaran daerah Bandung Timur yakni dengan data wilayahnya di sebelah barat Kabupaten Bandung meliputi 16 kecamatan dari 165 desa atau kelurahan. Lalu proses pembentukan daerah otonom Kabupaten Bandung Barat berlangsung selama 8 tahun. Wacananya muncul pada tahun 1999 untuk wilayah Kabupaten Bandung Timur. Akan meliputi bagian timur wilayah Kabupaten Bandung sekarang, terdiri dari 15 kecamatan dan 147 desa atau kelurahan. Wacana pembentukan Kabupaten Bandung Timur sudah muncul sejak tahun 2005. Jadi sampai 16 tahun kemudian belum juga nih ada terwujud lah rencananya Kabupaten Bandung Timur akan memiliki pusat pemerintahan yang berlokasi di Kecamatan Ranca Ekek. Lalu juga salah satu alasan adanya pemekaran Kecamatan Bandung Timur yaitu dengan jauhnya jangkauan Bandung Timur dengan Pemkab dari kota pusat, sehingga akan sulit dalam pemerataan dan penanganan administrasi warganya. Adapun terkait dengan pemekaran Bandung Timur, Komisi A DPRD Kabupaten Bandung Timur mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang kewenangan pemerintahan daerah. Dalam undang-undang tersebut dapat dua syarat untuk melakukan pemekaran suatu wilayah, yaitu persyaratan wilayah dan persyaratan administrasi. Nah, lalu secara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ada dua semacam persyaratan lah yang harus dipenuhi, yaitu persyaratan administratif dan wilayah. Akan tetapi untuk administratifnya sama sekali belum bisa dilaksanakan. Ada hal yang membuat penataan daerah melalui pembentukan DOB menjadi rumit dilakukan dalam waktu dekat ini. Salah satu yang menjadi hambatan pembentukan DOB adalah moratorium dari pemerintah pusat. Untuk mencabut moratorium pembentukan DOB, pemerintah terlebih dahulu harus membuat peraturan pemerintah atau PP. Dua PP tersebut berinduk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah. PP pertama yang harus dibuat adalah tentang pembentukan, penggabungan dan juga pembubaran daerah otonom yang mengatur tata laksana prosedur dan sebagainya. Atau PP yang kedua nih, yang harus ada adalah desain besar penataan daerah untuk penentuan strategis dan juga kuota pemekaran masing-masing provinsi. Jika dua PP tersebut sudah ada, baru moratorium dicabut dan semua daerah bisa menindaklanjuti rencana pembentukan DOB. Lalu selanjutnya pada diskusi ke-10 ini mengenai upaya pemekaran Garut Selatan. Adanya pembentukan daerah otonom baru Garut Selatan tentunya perlu didukung oleh sumber daya yang ada. Artinya perlu meningkatkan kualitas masyarakat setempat melalui peningkatan pendidikan agar siap mengelola dan mengembangkan daerah yang nanti sudah disahkan menjadi kabupaten baru. Dengan data yang diperoleh dari BPS, daerah Kabupaten Garut Selatan pada tahun 2019, kabupaten ini memiliki wilayah dengan luas 306.000 km persegi, yang mana jumlah penduduknya sekitar 2,6 jiwa, yang mereka tersebar di dalam 42 kecamatan, 21 kelurahan dan juga 421 desa. Karena jumlah wilayah yang terlalu luas dan jumlah penduduk yang sangat banyak, maka hal tersebut mengakibatkan ketidakseimbangan antara
kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Garut Selatan ini, dan wilayah yang cukup luas ini mengakibatkan mempengaruhi jarak tempuh yang mana jauh dari pusat kota dan adanya keterbatasan sarana prasarana yang ada di daerah tersebut. Maka dari itu pemekaran di Kabupaten Garut Selatan pun mendapatkan respon tentunya oleh pemerintah ini, pemerintah dari Kabupaten Garut ya tentunya, untuk mendapatkan pemekaran daerah. Nah, pemekaran daerah tersebut, dan pada tahun 2013 ada rencana akan diadakan pembentukan Kabupaten Garut Selatan. Sampai saat ini pun memang belum ada perkembangan dikarenakan adanya kebijakan moratorium yang dilakukan oleh pemerintahan pusat. Padahal pada saat ini masyarakat Garut Selatan tentu telah antusias yang mana mereka ingin memisahkan dari Garut Selatan seperti itu. Nah, ini disebabkan karena Kabupaten Garut Selatan ini memiliki potensi yang mana sumber daya alamnya itu sangat kaya dan juga sangat beragam ya. Nah, sayangnya sumber daya alam ini belum bisa dikelola atau tertata dengan baik, padahal harapan ini menjadi aset dalam pendapatan yang mana dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Adapun data pemekaran Garut Selatan terdapat dalam 15 kecamatan yang kemudian dari segi ekonomis tentunya Garut Selatan kaya akan sumber daya baik dari pertanian, perkebunan, perikanan yang perlu diolah dan juga dibantu oleh pemerintahan daerah. Selanjutnya dari segi pendidikan tentu banyak yang menjadi tugas besar yang harus dibangun, baik dari pembangunan pendidikan sampai pendidikan terhadap masyarakat, karena di Garut Selatan masih banyak masyarakat yang putus sekolah. Seperti itu. Lalu kemudian pada pertemuan 11 atau diskusi ke-11 yakni mengenai subpokok materinya itu mengenai upaya pemekaran daerah Sukabumi Utara, yang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pemekaran daerah pada dasarnya adalah upaya peningkatan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, calon daerah yang baru akan dibentuk perlu memiliki basis sumber daya yang harus seimbang antara satu dengan yang lain. Hal ini perlu diupayakan agar tidak terjadi disparitas yang mencolok pada masa yang akan datang. Dalam suatu usaha pemekaran daerah akan diciptakan ruang publik yang merupakan kebutuhan kolektif semua warga wilayah baru. Daerah Sukabumi Utara memiliki potensi sumber daya yang besar, potensi dari ketersediaan lahan untuk pertanian. Wilayah Sukabumi Selatan ini memiliki potensi sebagai wilayah pusat pengembangan sektor pertanian atau komoditas pertanian ya. Kategori perekonomian yang mendominasi di Kabupaten Sukabumi adalah pertanian, perikanan, dan kehutanan, di mana kontribusi perekonomiannya. Namun di samping itu masih ada beberapa faktor yang belum terpenuhi dalam pemekaran daerah. Seperti pertama, minimnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Kedua, belum terrealisasinya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat secara merata, konsisten, dan berkelanjutan. Ketiga, ada juga kurangnya pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat Kabupaten Sukabumi. Serta keempat, belum optimalnya pengembangan kualitas infrastruktur yang menunjang tentu untuk kehidupan masyarakat. Lalu selanjutnya pada pertemuan 12 atau diskusi ke-12 mengenai otonomi khusus di Yogyakarta ya. Ada beberapa hal ada beberapa hal di dalam daerah istimewa Yogyakarta ini yang merupakan bagian dari perjuangan kemerdekaan kesatuan Republik Indonesia, sehingga berdasarkan latar belakang dan sejarahnya tersebut pemerintah Republik Indonesia memberikan otonomi khusus kepada pemerintahan daerah Yogyakarta untuk bertujuan mempertahankan eksistensi pemerintahan yang berdaulat ini, yang memang sudah berdiri dan berjalan sebelum kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Perkembangan otonomi khusus daerah istimewa Yogyakarta selalu terjadi sejak ditetapkannya daerah ini menjadi daerah otonomi khusus. Perkembangan yang nampak terjadi adalah terkait dengan regulasi yang mengatur berjalannya pelaksanaan otonomi khusus ini, mulai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah istimewa Yogyakarta diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 yang
menambahkan kewenangan bagi DI Yogyakarta. Lalu juga ada PP nomor 31 tahun 1950 sebagai pelaksana kedua undang-undang tersebut, hingga terakhir ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Lalu analisa dari otonomi khusus DI Yogyakarta yaitu mulai pada pasal 7 ayat 2 yang menjelaskan tentang apa saja yang menjadi keistimewaan pemerintah daerah ini, hingga batasan-batasan yang dimiliki dalam menjalankan otonomi khusus. Berdasarkan teori demokrasi, pada teori demokrasi yang titik beratnya adalah pemerintahan dengan rakyat yang memiliki kedaulatan tinggi, kedaulatan tertinggi sama halnya dengan amanat konstitusi. Namun pada pelaksanaannya memang otonomi khusus dikecualikan dalam beberapa hal seperti pemilihan kepala daerah. Dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 merupakan seorang sultan ataupun kesultanan Nyokarto lah, Hadiningrat, dan ditentukan berdasarkan garis keturunan. Pada hal tersebut berlaku asas leg spesialis derogat leg generalis, di mana undang-undang ini menjadi aturan khusus atas undang-undang daerah tahun 45. Namun bagi rakyat DI Yogyakarta tetap berlaku persamaan hak dan juga hukum dan pemerintahan mulai dari desa hingga tingkat provinsi, seperti penyaluran hak memilih dan dipilih hingga pengalokasian anggaran dari pusat ke daerah dengan tetap berlaku perimbangan antara pusat dan juga daerah. Lalu selanjutnya pada diskusi ke-13 mengenai otonomi khusus Nangor Aceh Darussalam terdapat disimpulkan bahwasannya Aceh adalah wilayah yang sangat konservatif ya, menjunjung tinggi nilai agama. Persentase penduduk muslimnya adalah yang tertinggi di Indonesia tentu. Dan mereka hidup sesuai syariat Islam, berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di Indonesia. Lalu Aceh juga memiliki otonomi khusus yang diatur tersendiri karena alasan sejarah. Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah termasuk minyak bumi dan juga gas alam. Sejumlah analis memperkirakan cadangan gas alam Aceh adalah yang terbesar di dunia. Aceh juga terkenal dengan hutannya yang terletak di sepanjang jajaran bukit barisan dari Kuta Cane ya di Aceh Tenggara sampai Uju Mesen di Aceh Jaya. Sebuah taman nasional bernama Taman Nasional Gunung Leser yang didirikan di Aceh Tenggara. Lalu dana otsus Provinsi Aceh masih tergantung dengan keberadaan dana otonomi khusus, di mana dana otsus berkontribusi lebih dari 50% ya dari APBD. Dan dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan terkait alokasi dana antara pemerintah provinsi dan juga kabupaten atau kota. Lalu perkembangan Aceh terdiri atas Wali Nangro Waliul Ahdi Majelis Tinggi. Adapun kedudukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 sehubungan dengan kewenangan otonomi khusus di bidang pertanahan yang diberikan kepada pemerintahan Aceh, yaitu segala ketentuan yang mengenai pertanahan yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan Aceh melalui Undang-Undang PA tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan perundang-undangan tentu mengenai pertanahan. Hal ini karena pertanahan tidak diatur secara teknis dalam Undang-Undang PA sehingga implementasi atau pelaksanaannya tetap harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 dan regulasi lainnya yang dapat disimpulkan dari materi 14 yaitu mengenai otonomi khusus Papua. Berdasarkan tujuan pemberian kewenangan khusus kepada daerah Papua ini sangatlah baik dan dapat berdampak positif jika kinerjanya maksimal bagi kelangsungan hidup masyarakat ras Melanesia. Namun realitanya pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya berdampak bagi masyarakat di distrik Mimika Timur. Hal ini disebabkan oleh tingkat kesejahteraan yang masih di bawah rata-rata. Walaupun dari hasil distribusi responden yang tinggi ialah kategori baik atau cukup, namun realita yang diamati peneliti dapat dikatakan masyarakat yang tinggal di wilayah ini masih belum sejahtera. Lalu kedua, jika melihat kinerja otonomi khusus kurang lebih sekitar 13 tahun sudah cukup dirasakan masyarakat namun realitanya sebagian masyarakat masih merasa kekurangan.
walaupun ada bantuan pemerintahannya yaitu penyediaan tempat tinggal, namun taraf kehidupan belum baik dari segi pangan, sandang, dan juga fasilitas pendidikan, realitas kesehatan, dan sebagainya. Lalu ketiga, berdasarkan analisis regresi linear dan juga korelasi produk momen, menunjukkan bahwa kebijakan otonomi khusus cukup berdampak positif, dalam artian bahwa kurang lebih 8% lah masyarakat dapat dikatakan sejahtera. 82% cukup sejahtera, diukur berdasarkan indikator kesejahteraan yaitu memiliki rumah, sandang, dan papan tercukupi. Bahkan secara fisik, kesehatan, lingkungan, mental, pendidikan budaya, serta spiritual, moral, dan juga etika. Dengan demikian, jika pelaksanaannya kebijakan otonomi khusus baik atau kinerjanya maksimal, efektif, efisien, responsif, maka akan lebih baik meningkatkan lagi kesejahteraan masyarakat asli Papua. Lalu terjadi peningkatan taraf hidup yang ke arah yang lebih baik seperti itu. Lalu pada pertemuan ke-15 atau diskusi ke-15 mengenai otonomi khusus daerah ibu kota Jakarta, daerah ibu kota Jakarta yaitu Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom yang memiliki fungsi peran 16 yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Oleh karena itu memang perlu diberikan kekhususan tugas, hak, dan juga kewajiban serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itulah pemerintahan pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Atau LN ya tahun 2007 nomor 93. Nah, undang-undang ini mengatur kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara. Lalu aturan sebagai negara, sebagai daerah, otonom di tingkat provinsi dan lain sebagainya tetap terikat pada peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Dalam pengembangan wilayah, rencana struktur ruang DKI Jakarta merupakan perwujudan dan juga penjabaran dari struktur ruang kawasan perkotaan Jabodetabek Punjur. Lalu sejalan dengan hal tersebut, maka perencanaan struktur ruang telah memperhatikan dari berbagai aspek lingkungan ya, strategis dan juga yang mempengaruhi perkembangan kota Jakarta secara keseluruhan. Rencana struktur ruang yang dikembangkan di DKI Jakarta meliputi 4 struktur ruang, yaitu pertama memang sistem pusat kegiatan, sistem dan jaringan transportasi, sistem prasarana sumber daya air, dan sistem jaringan utilitas perkotaan. Sistem pusat kegiatan terdiri dari sistem pusat kegiatan primer dan sekunder. Sistem dari jaringan transportasi terdiri dari sistem yang jaringan transportasi darat, transportasi laut, dan juga transportasi udara. Selanjutnya, sistem prasarana sumber daya air terdiri dari sistem konservasi sumber daya air, sistem pendayagunaan sumber daya air, dan juga sistem pengendalian daya rusak air. Sedangkan sistem dan juga jaringan utilitas perkotaan terdiri dari sistem jaringan air bersih, sistem prasarana dan juga sarana pengelolaan air limbah, sistem prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Lalu juga sistem dan jaringan energi serta sistem dan jaringan telekomunikasi. Ketiga, pengaruh pemberian otonomi khusus bagi Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia memiliki peranan ya yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia, membangun masyarakat Jakarta yang sejahtera dan juga mewujudkan citra bangsa Indonesia. Maka DKI Jakarta diberikan kekhususan tugas, hak ataupun kewajiban serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lalu pemberian otonomi khusus bagi Provinsi DKI Jakarta tentu memiliki dampak atau pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di DKI Jakarta. Di bawah ini memang akan dipaparkan tentu oleh saya pengaruh pemberian otonomi khusus yang mencakup kekhususan tugas, hak,
kewajiban, dan tanggung jawab dari Provinsi DKI Jakarta seperti itu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, itulah review mengenai mata kuliah Hukum Administrasi dan Pemerintahan Daerah pada pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Semoga bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.